Makanya lakon sufi yang utama diantaranya adalah ada seorang sufi yang menurut saya dia seorang pejalan suluk di Jakarta. Itu kalau dia dipuji barangnya dia kasih. Misalnya jamnya bagus dia kasih. Dia kasih tuh. Karena sedekah yang paling utama kan barang yang dicintai oleh kita. Kata Al-Quran, sedekah yang paling utama barang yang dicintai. Jadi dia kalau dipuji begitu. Saya pernah ke Madura ceramah, kemudian orang Madura itu melakoni itu. Saya gak tahu kan. Terus saya ngomong, ada ayamnya lewat, saya aja enggak. Bagus ayam enggak? Wah, dia sembelih, dia kasih ke kita. Kita makan ayam. Wah, ayam dari mana kak? Yang tadi yang dipuji Habib kan. Wah, langsung saya kan. Besoknya langsung saya embi kak. Bagus kambing kak. Disembelih beneran itu. Saya gak ngarang nih, beneran disembelih disajikan kepada saya. Nah, terus saya mau tahu ini makom kesufiannya sampai mana. Terus kata saya, bagus sapi kak. Terus kata dia, ampun Bib, kalau itu ampun Bib, kalau itu buat haji soalnya Bib. Serius. Nah karena itu kita gak tahu gitu dari mana jalan kita menuju surga. Makanya lakukan hal-hal kecil secara tulus yang itu menjadi andalan kita untuk masuk surga. Menjadi andalan kita untuk masuk surga. Karena gini, terlalu banyak kisah-kisah tentang amal-amal kecil yang memasukkan orang ke surga. Misalnya ya, ada kisah dari para sufi di Hadramut sana. Ada amalan dari Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu kan dalam hadis dikatakan iman itu ada 70 cabang. Cabang pertamanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan cabang terakhirnya Anda memindahkan paku dari tengah jalan ke pinggir jalan. Maka kata Imam Haddad, agar Anda mendapatkan 70 ranting keimanan itu, kalau ada paku di tengah jalan, pindahkan ke pinggir sambil mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu habis semua tuh, 70 kena tuh. Iya. Nah itu amalan ahli surga. Mindahin gitu. Nah, kisah lain itu ada riwayat dari Nabi Allah Daud. Nabi Daud ini pernah bersama Nabi Sulaiman ke pasar, kemudian sebelum ke pasar itu berdoa, ya Allah tunjukkan saya ahli surga. Kemudian kata Allah di pasar, kamu lihat tukang kayu, itu ahli surga. Akhirnya didatangi tukang kayu itu. Boleh nggak saya main ke rumah Anda? Oh boleh. Nabi Allah Daud dan Nabi Sulaiman, boleh silahkan. Nyampe rumahnya dikasih potongan roti. Satu Nabi Sulaiman, Nabi Daud satu, kemudian si tukang kayu ini satu. Kemudian ketika dia mau memakan roti itu, dia berdoa dulu dengan doa yang sangat panjang. Dia katakan, ya Allah, roti ini bisa sampai ke depan saya karena banyaknya makhlukmu yang membantu. Ada gandum yang ditanam, ada cacing yang memberikan enzim-enzim tertentu, ada tanah, ada matahari, ada air, ada segala. Maka karuniakan kebaikan ini untuk semua yang berkontribusi sampai sampainya gandum ke tempat saya. Ini kan kita gak begitu relate dengan model doa begini. Kita kan bismillahnya aja kepotong gitu. Iya kan? Gak bismillahirrahmanirrahim kalau udah mau makan tuh, bismillah gitu. Kadang makan dulu terus bismillah. Iya kan? Atau bismillahnya di dalam hati. Ini sangat relate dengan orang Kristen dan orang Buddha. Mereka itu saya lihat kalau mau makan masih doa dengan sangat panjang. Kemudian ada teman saya Biksu Dira itu kalau doa itu bisa sampai 5-10 menit doa makannya. Saya pernah di Bandung itu masuk ke satu pesantren Buddha, itu ketika mau makan panjang doanya. Iya pesantren, ya asrama Buddha.
apa ya namanya ya? Ya gitu. Iya. Ya masa Muhammadiyah terus yang digojlokkan. Sesekali kita play victim. Jadi itu lama. Saya membayangkan kan kalau kita kan cuma bismillah doang gitu. Dan itu sudah cukup merangkum semuanya. Kalau kita suruh doa kayak mereka, asam lambung naik pasti. Kita itu agama paling gampang. Mau sholat, lapar, hidangan sudah ada. Kata Nabi, makan dulu, jangan sholat dulu. Kurang apa? Enak gitu. Dan itu amalan ahli surga, simple. Sebelum makan doa. Amalan ahli surga. Karena itu, mari kita kreatif dalam melakukan sesuatu sekecil apapun yang bisa secara ikhlas kita persembahkan kepada Allah sebagai bentuk seni kita dalam merayu Allah. Seni merayu Tuhan itu. Udahlah, apa hal kecil aja Anda cari. Apa hal kecil yang bisa Anda persembahkan? Khususnya kalau Anda mengacu kepada surat Ali Imran, itu sesuatu yang hendak bikin Anda marah, Anda sodakoi. Anda mau marah kepada sesuatu, justru Anda sedekain sesuatu itu. Itu. Makanya ada kisah dari seorang sufi yang sedang sholat, kemudian ada maling yang dikejar massa, kemudian dia lompat ke jendelanya rumah sufi ini. Kemudian ngumpet di bawah ranjangnya sufi ini. Dia deg-degan, masuk ke rumahnya orang alim ternyata, kata dia. Apa sih? Nggak kena polisi tapi masuk neraka kan, repot. Mending saya masuk penjara daripada masuk neraka. Ternyata ketika selesai sholat sufi ini, kemudian ada yang salam, assalamualaikum, dia pergi ke depan. Kemudian ada sufi lain yang menyampaikan bahwa ada seorang sufi yang meninggal hari itu dan harus ada penggantinya. Kemudian kata dia yang punya rumah, ada sudah penggantinya. Ya sudah, kita ke rumahnya. Lo gak usah, ada di sini orangnya. Di mana? Itu di bawah kasur. Maling itu. Dan akhirnya dia akan merasa nervous ya. Kok saya maling kok dihargai sebagai sufi gitu. Ya sudahlah, saya cosplay jadi sufi aja lah. Dan akhirnya orang ini menjadi seorang sufi. Karena apa? Karena diberikan rehabilitasi oleh seorang sufi ini. Dia gak hanya menghukumi, tapi direhab orang ini. Seperti kawan saya. Jadi itu memandang orang itu selalu melihat bahwa gimana pun mereka itu adalah hambanya Gusti Allah. Apapun yang terjadi, mereka itu hambanya Gusti Allah. Itu saya rasa yang menjadi seni merayu Tuhan. Dan pada akhirnya karena ini sudah mau memasuki kurban, yang terpenting itu seni merayu Tuhan itu mengajarkan bahwa utamanya itu bukan pada hanya ritualnya, tapi utamanya itu adalah makna. Anda dalam melakukan ritual jangan berhenti pada identitas, tapi mari masuk ke relung makna. Tentang kurban, apa sih makna kurban itu? Simpelnya kan salah satu maknanya, saya membayangkan kalau Anda nabung buat beli beat atau Scoopy dan Anda gak nabung untuk beli sapi atau sekedar kambing, itu kan Gusti Allah tersinggung ya. Kan Gusti Allah, gimana? Kok Anda nih duniawi sekali gitu. Iya kan? Giliran beli beat sumbangan gitu. Giliran kurban Anda merasa miskin, gak punya apa-apa gitu kan. Dan Gusti Allah itu tahu kan bahwa Anda, ini bohong ini. Kan takutnya kalau Anda diboikot rezekinya gimana. Jadi sebenarnya itu teknik. Teknik untuk menjadi tetap kaya itu adalah memberi. Sehingga banyak orang yang bergantung kepada kita. Sehingga oleh Allah Anda dikasih rezeki terus. Karena terlalu banyak orang yang bergantung kepada Anda. Sehingga Allah melalui Anda menurunkan rezekinya kepada orang-orang itu. Nah itu tekniknya. Anda kalau belajar ke orang Madura begitu cara mencari rezeki yang halalan, thayyiban dan mubarakan itu. Nah begitu Anda sudah dipercaya untuk kemudian mengelola rezeki banyak orang, nah saat itulah Anda berhenti sedekah. Jadi Anda crazy rich tuh.
Tapi kan itu, Anda mengeluarkan itu sebagai bentuk apa? Ngetrik. Karena saya itu pernah sama teman-teman saya Madura swasta karena Jawa Timur. Saya itu semuanya swasta. Habibnya ya swasta, Maduranya ya swasta. Ya kan Habib kalau yang negeri itu bersorban, berjubah, kalau bercelana gini swasta. Nah, saya pernah itu ada satu orang minta-minta. Itu datang minta dan kita kasih 2.000 gak mau. Dia minta 20.000. Terus kata teman saya ke satu teman yang lain nih, kasih kata dia. Karena itu waktunya jam menjelang subuh. Kasih aja kata dia. Kenapa? Karena takut hidir. Iya kan, keyakinan kita itu jangan-jangan itu Nabi hidir. Dia maksa minta 20.000, kasih aja. Jangan-jangan hidir. Karena kan gak terlalu gambling ya. 20.000 kalau ternyata hidir beneran, kan lumayan tuh. Iya. Kalau ternyata bukan Nabi hidir, ya gak apa-apa rugi 20.000. Tapi berhubung dia cuma punya 20.000, terus kata dia, gak mungkin hidir. Kenapa? Hidir gak kira neken. Hidir gak kira maksa. Hidir itu nyari yang ikhlas. Jadi kalau minta gak dikasih, ya udah, kesempatan Anda hilang. Jackpot. Nabi Hidir itu kan jackpot bagi kita ya. Jadi mau nggak? Enggak, ya sudah pergi. Gak kira neken. Ayo 20.000 gitu. Nah, pada akhirnya kurban itu mengajarkan kepada kita untuk ayo belajar kepada orang-orang seperti Buya Syafi'i. Karena bagi saya ini problem utama. Kurban ini adalah solusi utama bagi problem utama kita, yaitu kesederhanaan. Anak muda sekarang itu fleksing. Dia membanggakan motornya, mobilnya, uangnya, kriptonya, NFT-nya, pokoknya kebodohannya semua. Iya, dia banggakan. Pokoknya semuanya dia banggakan kan, di media sosial tuh gitu kan. Orang yang dipertontonkan flexing itu gak mesti harta loh. Kebodohan bisa Anda flexingin. Iya kan? Orang yang kayak nuduh saya yang enggak itu kan sebenarnya flexing kebodohan aja itu. Mempertontonkan bahwa dia bodoh aja itu. Nah, karena itu pelajaran utama dari Buya itu, Buya Syafi'i Ma'arif, itu adalah bagaimana beliau itu bisa sangat sederhana. Saya tadi diceritain, celananya itu yang paling sering dipakai di dusunnya ya, bukan ketika keluar ya, itu adalah celana yang sobek. Tentu bukan karena jin disobek, karena sobek beneran, celana kain. Dan itu dijahit sendiri oleh Buya dan dipakai terus kalau di daerah rumahnya. Jadi itu mempertontonkan kesederhanaan yang ingin kita ambil dari pelajaran kurban, bahwa mari hiduplah sederhana. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya duniawi itu membuat kita ke-trigger untuk semakin menjauh dari surganya Allah. Karena al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak, istri, suami, semua itu kan sebenarnya bisa menjadi tipuan bagi kita. Karena itu jangan kita kemudian menambatkan diri kita kepada hal-hal yang seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim kan nunggu anak sangat panjang kemudian sembelih. Suruh sembelih. Agar tidak ada kecintaan yang berlebihan kepada hal-hal yang sifatnya selain Allah. Karena Gusti Allah itu tersinggung kalau Anda bisa melebihkan selain Allah dibanding Allah itu sendiri. Makanya Nabi Ibrahim suruh sembelih agar tidak ada ikatan cinta yang berlebih kepada Nabi Ismail. Nah itu setiap Anda kan punya ya Ismail ya. Nah nanti mungkin pas sesi tanya jawab ada beberapa orang yang cerita tentang apa Ismail Anda. Apakah kekasih yang Anda pacarin baru 1 bulan itu? Apa pacar Anda yang sudah 7 tahun? Atau apalah Ismail kita? Nah itu yang harus kita tinggalkan.
Tinggalkan bukan dalam pengertian Anda kemudian WA pacar Anda gitu. Sayang, kita putus aja. Kenapa? Karena kamu Ismail. Enggak sayang, saya Santi. Lah enggak, kamu Ismail. Kata siapa? Kata Habib Hussein. Jadi coba cari apa Ismail kita, kemudian coba mulai menjaga jarak. Itu yang saya maksud tadi. Apa yang Anda cintai itu justru Anda injak-injak. Makanya lakon sufi yang utama diantaranya adalah ada seorang sufi yang menurut saya dia seorang pejalan suluk di Jakarta. Itu kalau dia dipuji barangnya dia kasih. Misalnya jamnya bagus, dia kasih tuh. Karena sedekah yang paling utama kan barang yang dicintai oleh kita. Kata Al-Quran, sedekah yang paling utama barang yang dicintai. Jadi dia kalau dipuji begitu. Saya pernah ke Madura ceramah, kemudian orang Madura itu melakoni itu. Saya gak tahu kan. Terus saya ngomong, ada ayamnya lewat, saya aja enggak. Bagus ayam enggak? Wah, dia sembelih, dia kasih ke kita. Kita makan ayam. Wah, ayam dari mana kak? Yang tadi Beb, yang dipuji Habib kan. Wah, langsung saya kan. Besoknya langsung sayang embi kak. Bagus kambing kak. Disembelih beneran itu. Saya gak ngarang nih, beneran disembelih, disajikan kepada saya. Nah terus saya mau tahu ini makom kesufiannya sampai mana. Terus kata saya, bagus sapi kak. Terus kata dia, ampun Beb, kalau itu ampun Beb, kalau itu buat haji soalnya Beb. Serius, buat haji kalau itu Beb. Nyon seporo Beb kata orang Madura gitu, minta maaf seminta-mintanya Beb. Itu buat haji soalnya Beb. Buat ketemu sama Habibnya jenengan gitu. Kakeknya jenengan, datuknya jenengan. Jadi gitu. Jadi coba cari apa Ismail kita, kemudian coba jaga jarak. Karena wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia itu kata Allah sifatnya hanya senda gurau. Jadi jangan tambatkan hati itu kepada flexing duniawi itu. Suatu hari pernah ada sahabat yang namanya Haris ketemu dengan Rasul pagi-pagi. Rasul nanya, "Kaifa asbahta ya Haris?" Kemudian Haris bilang, "Asbahtu mu'minan billah." Apa kabar Haris? Haris bilang, "Saya dalam keadaan beriman kepada Allah." Terus kata Nabi, "Apa buktinya bahwa kamu sedang beriman?" "Wahai Nabi, sekarang itu kalau dikasih ke saya batu dan emas, itu bagi saya keduanya sama, tidak ada bedanya." Itu orang yang imannya top. Karena kan iya, air dengan emas ini yang membedakan siapa? Kan pasar aja kan, skema pasar aja ini yang membedakan. Suatu hari kalau nggak ada, makanya lakon sufi yang utama diantaranya adalah ada seorang sufi yang menurut saya dia seorang pejalan suluk di Jakarta. Itu kalau dia dipuji barangnya dia kasih. Misalnya jamnya bagus, dia kasih tuh. Karena sedekah yang paling utama kan barang yang dicintai oleh kita. Kata Al-Quran, sedekah yang paling utama barang yang dicintai. Jadi dia kalau dipuji begitu. Saya pernah ke Madura ceramah, kemudian orang Madura itu melakoni itu. Saya gak tahu kan. Terus saya ngomong, ada ayamnya lewat, saya aja enggak. Bagus ayam enggak? Wah, dia sembelih, dia kasih ke kita. Kita makan ayam. Wah, ayam dari mana kak? Yang tadi Beb, yang dipuji Habib kan. Wah, langsung saya kan. Besoknya langsung sayang embi kak. Bagus kambing kak. Disembelih beneran itu. Saya gak ngarang nih, beneran disembelih, disajikan kepada saya. Nah terus saya mau tahu ini makom kesufiannya sampai mana. Terus kata saya, bagus sapi kak. Terus kata dia, ampun Beb, kalau itu ampun Beb, kalau itu buat haji soalnya Beb. Serius, buat haji kalau itu Beb. Nyon seporo Beb kata.
Kata orang Madura gitu, minta maaf seminta-mintanya, Beb. Itu buat haji soalnya, Beb. Buat ketemu sama Habibnya jenengan gitu. Kakeknya jenengan, datuknya jenengan. Jadi gitu. Jadi sehingga dia tidak tertipu oleh dunia. Anda tertipu kan karena gak tahu aja triknya. Sehingga sulap-sulap itu masih menipu kita. Wah, hebat, hebat. Padahal kalau udah sampai pada makom tertentu, ya gak ada bedanya. Ah, itu tipuan aja. Ada orang beli mobil gitu, ah itu tipuan aja gitu. Orang beli apartemen, ah itu tipuan aja. Jadi Anda stabil tuh secara emosi. Apalagi secara iman. Karena gitu, karena ngelihat udah itu senda gurau. Makanya Kanjeng Nabi itu penting dimaulidin. Khususnya buat Uda Alfi. Itu penting Kanjeng Nabi itu dimaulidin. Karena Kanjeng Nabi itu memang gak minta dimaulidin. Karena ya sudah gimana ya, seharusnya ngerti lah kepada Kanjeng Nabi. Karena beratnya tugas Kanjeng Nabi. Bayang, Kanjeng Nabi itu pernah mi'raj, ketemu dengan Allah dengan jarak terdekat, wa qaba qausaini aw adna. Kemudian balik lagi ke muka bumi ini. Jadi semua trik dunia itu dibuka hijabnya oleh Gusti Allah. Nabi itu tahu semua. Kepada siapa yang munafik, siapa yang nanti akan menghancurkan agama ini, siapa yang cuma pencitraan, Nabi itu tahu. Tapi Nabi tetap senyum kepada semua orang. Nabi itu bilang, jangan menyakiti siapa yang bersujud kepada Ka'bah. Jangan pernah sakiti. Padahal Nabi tahu, oh ini bajingan, ini munafik, ini Nabi tahu. Tapi Nabi tetap senyum kepada mereka. Betapa beratnya. Karena semua hijab tentang tipuan dunia itu udah dibuka ke matanya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tetap seolah-olah gak tahu. Bayangin kalau Anda gitu, tiba-tiba tahu orang ini, misalnya ada satu teman yang bangsat datang ke Anda gitu, terus Anda tahu, bisa Anda kemudian cosplay seolah-olah orang ini baik gitu. Langsung di-spill. Langsung. Ah, munafik. Iya kan? Langsung Anda blokir. Jadi itulah ini apa yang mungkin bisa kita ambil pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan karena sudah terlalu banyak gojlokin Uda Alfi, maka saya tutup dengan sebaik-baiknya penutup. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.